Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Ada orang yang wajahnya biasa saja, tapi entah kenapa semua mata selalu tertuju padanya. Orang yang lewat berhenti untuk menoleh ke arahnya. Orang yang berbicara dengannya tak sanggup menatap lama. Katanya, bukan karena paras, bukan karena pesona alami, tapi karena susuk penarik. Fenomena misterius ini sudah hidup puluhan tahun di Asia Tenggara. Dari artis sampai pejabat, dari masyarakat desa sampai kota besar. Semuanya punya kisah tentang orang yang terlalu memesona untuk ukuran manusia biasa. Tapi pertanyaannya, apakah benar ada kekuatan di balik logam kecil yang ditanam di bawah kulit? Atau semua ini hanya permainan pikiran, efek sugesti yang diwariskan dari kepercayaan nenek moyang? Kali ini kita akan membongkar fakta tentang susuk penarik, mulai dari asal-usulnya, bukti medis yang benar-benar ada, hingga apa kata psikologi dan ilmu pengetahuan modern tentang daya tarik yang katanya bersumber dari kekuatan mistik ini. Mari kita bahas. Susuk bukan hal baru. Catatan sejarah dan antropologi menunjukkan bahwa praktik menanam benda asing ke dalam tubuh untuk tujuan spiritual sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, Brunei, hingga sebagian Thailand Selatan. Dalam jurnal Asian Anthropology, susuk dikategorikan sebagai bentuk perantara energi spiritual, mirip dengan jimat. Hanya saja benda fisiknya berada di dalam tubuh manusia. Di Nusantara sendiri, tradisi susuk diyakini berasal dari budaya Jawa dan Melayu kuno. Di masa lalu, para bangsawan atau penari istana disebut-sebut memakai susuk agar penampilannya berwibawa dan memikat. Benda yang digunakan biasanya jarum emas, perak, atau tembaga. Ukurannya kecil, panjangnya sekitar 5-10 mm. Prosesnya dilakukan oleh seorang dukun atau tabib spiritual yang disebut pemasang susuk. Namun menariknya, susuk tidak hanya dikenal sebagai alat kecantikan. Dalam beberapa manuskrip kuno, seperti Serat Jentini dan Babat Tanah Jawi, susuk juga digunakan untuk kekuatan fisik dan perlindungan diri. Beberapa prajurit konon memasang susuk agar tubuhnya kebal senjata. Sementara kalangan bangsawan perempuan menggunakannya untuk daya pesona dan pancar aura. Mitos ini bertahan hingga hari ini, tetapi di balik mitos itu ada satu pertanyaan yang menuntut jawaban logis. Apakah susuk benar-benar bisa berfungsi? Dunia medis pernah dikejutkan oleh temuan aneh dalam pemeriksaan rongsen. Beberapa pasien, khususnya perempuan paruh baya, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri wajah, tapi hasil radiografi menunjukkan adanya jarum logam kecil tertanam di jaringan pipi atau leher mereka. Sebuah laporan ilmiah di Journal of Oral Medicine and Pathology tahun 2020 berjudul The Radiographic Finding of Charm Needles in a Woman with Orofacial Pain menunjukkan gambar nyata dari susuk di bawah kulit pasien. Hasil X-ray memperlihatkan benda berbentuk jarum mikro yang tidak berkarat dan sulit dideteksi secara kasat mata. Pasien mengaku pernah memasang susuk bertahun-tahun sebelumnya untuk memancarkan aura wajah. Temuan serupa juga dilaporkan dalam sebuah artikel Susuk Mysterious Incidental Finding. Dokter gigi yang melakukan pemeriksaan tidak sengaja menemukan susuk di wajah pasien tanpa keluhan apapun, menandakan bahwa benda itu bisa bertahan puluhan tahun di dalam jaringan tubuh tanpa menimbulkan reaksi parah. Secara ilmiah, hal ini membuktikan bahwa susuk memang ada secara fisik. Bukan halusinasi, bukan cerita mistis. Namun, apakah keberadaannya berhubungan dengan daya tarik magis? Disinilah fakta mulai kabur.
Tidak ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa adanya logam kecil dalam tubuh seseorang bisa mempengaruhi aura, feromon, atau daya tarik sosialnya. Secara biologis, logam mulia seperti emas memang tidak bereaksi terhadap jaringan tubuh, tapi juga tidak memiliki efek terhadap hormon atau pancaran energi. Artinya, susuk memang nyata secara fisik, tetapi efek mistisnya belum terbukti secara ilmiah. Banyak ahli psikologi berpendapat bahwa kekuatan susuk mungkin bukan berasal dari logamnya, melainkan dari keyakinan penggunanya sendiri. Seorang psikolog sosial dari Universitas Indonesia dalam salah satu seminarnya tentang perilaku sugestif menyebut bahwa manusia memiliki mekanisme self-fulfilling prophecy. Artinya, ketika seseorang percaya bahwa dirinya memiliki daya tarik luar biasa, maka perilakunya akan menyesuaikan dengan kepercayaan itu, mulai dari cara berjalan, berbicara, hingga menatap orang lain. Dengan kata lain, susuk bisa jadi hanya pemicu sugesti. Ketika seseorang percaya bahwa logam itu memberinya aura, kepercayaan dirinya meningkat, tubuhnya lebih rileks, matanya lebih hidup, dan itulah yang membuat orang lain merasa tertarik. Efek ini disebut placebo sosial, bukan karena ada energi supranatural, tapi karena pikiran yang kuat mampu mempengaruhi interaksi sosial. Namun bagi masyarakat tradisional, hal ini tidak mengurangi maknanya. Bagi mereka, keyakinan adalah bagian dari realitas. Apa yang dipercaya menjadi nyata. Sekarang mari kita lihat dari 3 aspek, biologi, psikologi, dan sosial. Secara biologis, tidak ada zat atau logam yang terbukti memancarkan aura yang mempengaruhi manusia lain. Emas memang konduktor energi, tapi tidak mempengaruhi hormon atau persepsi manusia terhadap daya tarik. Sedang secara psikologis, efek penarik bisa muncul akibat perubahan perilaku seseorang. Keyakinan bahwa dirinya menarik, rasa percaya diri naik, perilaku menjadi lebih positif, lingkungan pun merespon. Ini bukan sihir, tapi reaksi alami dalam interaksi manusia. Dan yang ketiga adalah secara sosial budaya. Susuk adalah simbol status dan identitas. Di beberapa daerah, seseorang yang memiliki susuk dianggap berkelas atau berwibawa. Dalam antropologi, hal ini termasuk ke dalam ritual legitimasi sosial, cara seseorang menunjukkan kekuatan yang tak terlihat. Dengan 3 pendekatan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa fenomena susuk penarik lebih dekat pada interaksi psikologis dan sosial daripada supranatural. Namun kenyataannya, efek yang dirasakan tetap bisa nyata bagi penggunanya, karena sugesti yang kuat dapat menciptakan realitas subjektif. Menariknya, konsep susuk penarik ini telah bertransformasi. Dulu dilakukan oleh dukun dengan mantra, sekarang beberapa klinik kecantikan menawarkan susuk aura atau susuk magnetik versi modern. Tanpa logam, tanpa ritual, hanya menggunakan terapi energi, kristal atau microneedling. Secara tidak langsung, praktik ini menunjukkan bahwa manusia modern tetap haus akan daya tarik. Kita tetap mencari cara cepat agar terlihat memikat. Bedanya, kalau dulu caranya lewat mantra, sekarang lewat teknologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa susuk bukan hanya praktik spiritual, tapi juga cermin dari rasa tidak aman manusia terhadap citra dirinya. Susuk bukan sekedar benda, ia adalah simbol dari kebutuhan kita untuk dicintai, diterima, dan dianggap menarik. Jadi mungkin susuk penarik itu bukan soal logam di bawah kulit, tapi tentang keyakinan yang terlalu kuat sampai bisa mengubah cara dunia memandang kita. Ilmu pengetahuan menyebutnya sugesti, tapi bagi sebagian orang itu tetap disebut kekuatan. Kamu boleh percaya, boleh tidak, tapi satu yang pasti, pesona paling berbahaya selalu datang dari sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.